inilah dia, kita akan belajar bersama ya. Saya juga masih belajar, terus belajar, dan kalian sebetulnya mungkin udah banyak yang lebih mendapatkan materi atau gambaran tentang konsep keluarga sejahtera. Namun memang di sini sifatnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan teori ini untuk karir kita sebagai perawat ya nantinya, dan juga untuk diri kita sendiri paling utama gitu ya. Jadi sebuah keluarga itu memang dibentuk dari hasil itu ya, keluarga yang betul gitu ya, dari perkawinan yang sah ya, bukan dari berkumpul satu rumah, nggak ada status, nggak ada legalitas yang jelas. Nah, nggak ada kepala keluarga, kakaknya kartunya nggak ada, KTP nggak punya. Nah, itu bukan keluarga ya, itu sekumpulan orang yang berkumpul, yang mungkin tidak tahu arah tujuannya apa, kemana, dan seperti apa. Itu bukan tujuan, bukan keluarga ya. Nah, di sini kita membahas keluarga yang memang sudah secara sah memiliki hubungan yang dilegalkan dengan perkawinan ya, yang sah ya, tercatat lah ya di KUA. Oke, slide saya udah pindah belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kalau slide saya belum pindah, tolong diingatkan ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi dasar latar belakang keluarga sejahtera itu dari ini. Yang pertama, kita harus tahu tujuan pembangunan keluarga sejahtera ya, di mana tujuannya berdasarkan dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992, yaitu yang pertama, ini bisa mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin ya. Yang kedua, mengembangkan kualitas keluarga. Yang ketiga, dapat timbul rasa aman dan tentram ya, kemudian harapan masa depan lebih baik. Jadi sebenarnya dari negara kita di dalam undang-undang tersebut sudah merencanakan untuk tujuan pembangunan keluarga sejahtera itu bisa terwujud ya. Namun memang banyak hal yang mengakibatkan tujuan dari pembangunan keluarga sejahtera ini tidak terlaksana. Salah satunya ya, mungkin ada yang mungkin teman-teman tahu seperti pernikahan yang usia dini ya. Nah, itu juga salah satu faktor yang menjadi hambatan atau penghambat dari tujuan mulia dari negara kita ini. Kenapa? Ya jelas, kalau menikah usia dini, dampak yang terjadi akibat pernikahan tersebut memang cukup banyak ya teman-teman. Nah, salah satunya bisa terjadi masalah perobekan di daerah reproduksi wanita jika memang usianya belum siap untuk melakukan persalinan ya, karena memang alat reproduksi fisiologis seorang manusia itu udah ada aturannya sebenarnya ya, untuk kapan dia bisa siap untuk menikah, kapan dia bisa siap untuk melahirkan, kapan dia bisa siap untuk saat hamil. Nah, makanya dari hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya menyebutkan usia yang riskan terhadap terjadinya masalah kesehatan terkait reproduksi ya, itu di bawah 16 tahun, atau perilaku melakukan hubungan seks di bawah usia 16 tahun pada wanita itu beresiko tinggi ya. Nah, tadi yang terjadi perobekan yang istilahnya tuh education interrupted ya. Jadi ngeri ya, di situ juga bisa terjadi lagi istilahnya kalau di maternitas tuh
obstetrik fistula. Nah, itu istilahnya di maternitas tuh gitu ya. Obstetrik fistula. Nah, ini kalau sudah terjadi obstetrik fistula ini probekan, udah ngeri banget ya. Yang pertama, kencing nggak bisa ditahan. Yang kedua, perobekan itu susah sembuhnya karena usia muda ini memang belum siap untuk memberikan apa ya ibaratnya kegiatan proses persalinan yang membutuhkan perjuangan dari seorang wanita itu. Nah, rata-rata wanita yang melakukan pernikahan usia dini saat dia berkeluarga belum siap. Makanya dia kadang tidak masuk dalam keluarga yang sejahtera. Ya, kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, biasanya dia masuk ke prasejahtera, kecuali mendapatkan warisan yang banyak banget ya. Mungkin apa saja terpenuhi, namun dia belum menjadi keluarga yang sejahtera di tingkat 3 atau plus, karena sosial mungkin nggak ada ya. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian ada gerakan KB ya, yang di sini berkembang menjadi keluarga sejahtera. Ini ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 teman-teman tahun 92. Nih ya. Dan selanjutnya ada pula terkait dengan dari hasil gerakan KB ini ya, itu bisa terwujud norma keluarga kecil. Harapannya itu tuh. Ini latar belakang mendasari kenapa pembangunan keluarga sejahtera itu perlu diupayakan. Ya, kemudian jumlah anak-anak dalam keluarga bisa menurun. Inilah ya, ada gerakan ini. Nah, dampaknya adalah ini ya. Bisa terwujud norma keluarga kecil, jumlah anak dalam keluarga menurun, angka kelahiran total ya bisa terkontrol, keberhasilan program KB bisa sesuai harapan. Kemudian pada tanggal 29 Juni itu ditetapkan Hari Keluarga Nasional. Nah ya, kapan kira-kira? Sudah lewat ya. Nah, kita memperingati Hari Keluarga Nasional biasanya pada tanggal 29 Juni. Nah, ini akan selalu kalian ingat ya nantinya ya. Jadi, ada yang lahir 29 Juni? Ada? Nggak ada ya? Nah, kalau saya sebelum 29 ya. Nah, oke. Kita lanjutkan untuk penjelasannya ya. Dari latar belakang ini kita bisa menganalisis bahwa ternyata sebuah keluarga yang dibentuk ya dari proses pernikahan secara sah itu membutuhkan ibaratnya effort yang cukup banyak untuk menjadikan keluarga ini sejahtera sampai dengan level 3 plus atau level 3 plus sudah paling atas ya, level 3 lah misalnya. Nah, ini perlu effort yang sangat luar biasa. Kenapa? Tantangannya biasanya tuh kalau di sini nih ya, kita ketika penyuluhan di masyarakat jumlah anak dalam keluarga menurun. Nah, kebalik dengan budaya yang ada di desa-desa ya teman-teman, banyak anak banyak rezeki. Nah, yaitu konsepnya berbeda ya. Kalau konsep terkait budaya agama memang membahasnya ke situ, tapi kalau konsepnya kita pembahasan ke keluarga sejahtera ya, inilah ya salah satu tolak ukur untuk bisa menjadikan keluarga ini sejahtera. Anaknya tidak terlalu banyak. Nah, program BKKBN tahu ya, 2 anak cukup ya, ikuti KB. Nah, itu kembali lagi ya, kalau lahir nikahnya usia dini ya buru-buru dia ngerti KB. Yang kedua pasti putus sekolah, masa depannya nggak tahu ya, itu sih urusan Allah ya. Tapi secara administrasi dia putus sekolah otomatis nggak bisa daftar di tempat kerja yang membutuhkan ijazah. Yang ketiga belum siap ketika sudah mempunyai anak.
Nah, istilahnya anak manak anak kalau orang Jawa ya. Nah, itu belum siap. Oke, slide saya sudah pindah, teman-teman. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, dan ini ya, berikutnya konsep keluarga sejahtera. Ini dikeluarkan oleh BKKBN melalui program KB dengan menekan angka kelahiran yang sebelumnya ya rata-rata itu 5-6 anak di setiap keluarga menjadi 2-3 orang anak untuk menuju keluarga yang sejahtera. Nah, ditekan ya. Makanya mungkin ya dulu sebelum saya menikah saya juga teori ini saya pahami kayak kalian di posisi ini ya. Oh, ternyata BKKBN menekan ini banyak anak juga belum tentu bisa menjadikan anak maksimal pendidikannya ya. Kebutuhan tidak maksimal semuanya, kurang sejahtera juga ya. Apalagi dalam keluarga yang dibangun itu nggak ada yang kerja tetap, nggak ada yang usianya di atas 15 tahun misalnya, ternyata masih balita, kebutuhan semuanya lagi tinggi-tingginya. Nah, apa sih, ngapain harus pakai KB, ngapain harus pakai alat kontrasepsi? Nah, pertanyaan seringnya gitu di masyarakat ya. Nah, nanti setelah kalian mungkin setelah belajar ini, kemudian suatu saat berkeluarga akan paham, oh iya ya, saya harus menentukan nih alat kontrasepsi yang baik, yang pas untuk keluarga saya. Kenapa? Karena ternyata rasanya setelah memiliki anak satu, nah itu kebutuhannya luar biasa. Dan ketika kita tidak ditekan dengan menggunakan alat kontrasepsi, bisa jadi anaknya tambah banyak. Setelah anaknya tambah banyak, kebutuhannya over. Nah, itu secara rasional kita untuk memenuhi kebutuhan yang banyak tersebut, jika tidak ada dalam keluarga tersebut yang tadi ya memiliki kerjaan tetap, rumahnya belum memenuhi syarat dan sebagainya untuk menjadi keluarga sejahtera, ya udah akhirnya kok ya gitu-gitu aja gambarannya ya. Makanya harapannya dengan kita memaksimalkan program keluarga sejahtera ini bisa meningkatkan derajat hidup, perekonomian, kesejahteraan dalam keluarga yang ada di Indonesia. Nah, ini ada definisi yang berhubungan dengan keluarga sejahtera. Ya, keluarga yaitu sebuah unit terkecil dari masyarakat. Nah, kan ini ada suami istri, ya, ada yang suami istri dengan anaknya, atau dengan ayah atau dengan ibunya. Jadi gini, suami istri ya itu keluarga, suami istri anak itu keluarga, atau ayah dengan anak saja single parent itu keluarga, atau sebaliknya ibu dengan anak saja itu keluarga, mungkin meninggal atau mungkin berpisah cerai ya. Nah, itu bisa disebut keluarga. Tadi yang saya jelaskan di awal, kalau tidak ada hubungan dengan jalinan yang sah menurut undang-undang, itu bukan keluarga ya teman-teman. Nah, kemudian keluarga sejahtera itu dibentuk berdasarkan tadi perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, material, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, tujuannya sama, ya, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini secara teori definisi yang berhubungan dengan keluarga. Ada lagi ya teman-teman. Nah, istilah lain adalah keluarga berencana. Nah, tahu ya, KB. Nah, ini upaya peningkatan usaha peran masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan. Ya, jadi tidak hanya alat kontrasepsi aja yang dipikirin di KB ya. Kalau orang tuh mikirin kalau istilah KB, pikirannya ke alat kontrasepsi ya, tapi bukan. Nah, ini adalah sebuah beberapa program ya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk ya ini, pertama pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan ya, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari keluarga sejahtera ini adalah
keluarga kecil bahagia sejahtera. Gitu. Ini jadi kita mempelajari ini nanti tujuannya itu keluarga kecil bahagia sejahtera. Nah, kemudian ada lagi istilah kualitas keluarga. Dalam kualitas keluarga ini, di mana kondisi keluarga ya itu mencakup seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya sampai dengan agama juga nilainya, ya spiritual, hanya untuk mencapai juga ke tahap keluarga sejahtera. Nah, nanti ini akan dibahas ya, dipreteli, nah, seperti ekonomi, mental, spiritual, nilai agama pada di masing-masing tipe keluarga sejahtera. Oke, kita lanjut untuk melihat ada berapa sih tipe keluarga sejahtera. Ya, tipe keluarga sejahtera tuh kalau yang sebenarnya ada tuh ada 7 ya teman-teman. 7 apa Pak? Ini nggak ditulis ya, keluarga sangat miskin. Nah ya, nanti kalian bisa tulis lagi lah tambah. Kalau ini dari teori, saya mengadop dari bukunya Asuhan Perawatan Keluarga yang dikarang oleh Suprajitno nih ya. Nah, cuma ada 6 ya. Prasejahtera, sejahtera tahap 1, 2, 3, dan 3+. Yang terakhir adalah keluarga miskin. Ya, teman-teman. Oke, next. Nah, di Indonesia itu ada 24 indikator. Nah, banyak ya. Nah, kalau keluarga itu bisa memenuhi 24 indikator ini, berarti dia sudah masuk keluarga sejahtera 3+. Nah, ingat ya. Jadi, ini berurutan, teman-teman. Kita bahas dulu dari prasejahtera. Ya. Prasejahtera. Kalau kita lihat dari prasejahtera ini adalah di mana keluarga itu belum memenuhi sebuah kriteria ya terkait dengan kebutuhan dasar secara minimal. Nah, apa saja? Seperti misalkan ya, nih dia belum mampu melaksanakan ibadah, makan 2 kali sehari atau lebih, ya, berpakaian berbeda untuk berbagai keperluan belum mampu, misalkan mau kondangan, mau ke pasar, mau tidur, pakaiannya satu aja ya. Nah, kemudian rumah sebagian besar lantai bukan berupa tanah ya, atau mungkin bukan tanah ya, bisa jadi apa ya, kayak batu ya, kayak gitu ya, belum jelas ya, belum jelas berupa tanahnya. Istilah di sini adalah masih apa ya, ya di sembarang tempat juga bisa dia tidur ya. Misalkan si keluarga ini belum punya rumah misalkan, nah dia tinggalnya di trotoar kan, makanya minta tanah entah bukan, nah itu belum jelas rumahnya ya. Atau yang punya rumah biasanya tuh belum tertata rapi, lantainya belum berupa tanah yang rapi. Kalau udah di desa yang udah rumahnya rapi kan, tanahnya walaupun lantai tanah dia datar ya. Nah, ini masih ada batunya, mungkin ada tanaman di dalamnya itu ya. Ayam kadang ikut di dalam ya, tidurnya bareng yang punya rumah, atau di dekat yang sebelahnya kandang sapi, dia tidur di situ satu rumah dengan sapi. Nah itu ya. Tapi kalau udah punya sapi sih saya kira dia bukan masuk ke prasejahtera ya. Kemudian membawa kesarana kesehatan, dia belum mampu membawa kesarana kesehatan. Kenapa? Dia mikirnya gini, mending saya kumpulin uang buat makan, ngapain ke tempat kesehatan, paling utama kan makan. Nah itu yang penting, dia intinya bisa makan dulu. Nah, kenapa? Dia belum mampu di sini makan mungkin 2 kali sehari lebih atau kurang ya, masih kurang 2 kali dalam sehari. Jadi untuk makan aja susah ya pikiran si keluarga ini, makanya dia disebut prasejahtera. Nah, kita lihat ke keluarga sejahtera 1 ya. Nah, di ini ya. Jadi gambarannya di sini keluarga sejahtera 1 itu
dia mampu melaksanakan 1-5 tadi, ya, yang belum dilaksanakan atau dimampui oleh prasejahtera. Nah, kalau keluarga sejahtera 1, dia sudah melaksanakan tadi 1-5, namun dia belum mampu untuk secara teratur ya ibadahnya, kemudian level makannya mungkin udah 2 kali tadi ya. Nah ini setipe daging, ikan, telur ya, terus untuk lauk ikan, telur, untuk lauk pauk ya dalam 1 minggu itu belum mampu. Dia hanya mampu makan aja udah cukup 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Tapi makanan khusus seperti daging dan sebagainya dalam 1 minggu sekali itu kayaknya belum maksimal. Mungkin sekali pernah, tapi belum secara rutin. Kemudian yang ketiga, pakaian baru dalam 1 tahun terakhir. Ya, jadi pakaiannya ya mungkin udah bisa berganti-ganti, untuk tidur ada, untuk main ada, untuk kemana ada, cuman belum bisa membeli atau mengadakan dengan pakaian yang baru ya, setidaknya minimal 1 setel. Kemudian luas lantai per penghuni itu 8 meter persegi. Nah, ini belum mampu untuk level sejahtera 1. Kemudian di bidang kesehatan, nah ini mungkin sudah bisa dia membiayai pergi ke pelayanan kesehatan, tapi di keluarga sejahtera 1 ini dia belum istilahnya mampu untuk apa ya, merencanakan, meniatkan ya. Nah, makanya berprogram KB ingin ini, dia belum sampai ke situ. Nah, makanya ketika nanti intervensi perawatan sasarannya kalau ternyata sejahtera 1 ya, salah satu ini meningkatkan kesadaran ya, entah itu terkait dengan pemilihan KB, berencana KB mana yang ingin dipilih, atau pakai IUD, spiral, atau pakai susuk, atau pakai yang suntik, pil. Nah ya, itu di keluarga sejahtera 1. Nah, kita lanjut ya. Jadi di keluarga sejahtera 1 ini minimal itu ada anggota yang usianya 15 tahun, berpenghasilan tetap ya. Terus bisa baca tulis Latin lah ya. Nah, pada keluarga yang berusia 50-60 tahun, nah, itu udah bisa masuk tipikal sejahtera 1. Nah, anak usia sekolah 7-15 tahun itu statusnya bersekolah ya. Kalau mungkin ini akan nanti kita lihat di keluarga miskin ya, itu berbeda. Di keluarga miskin anaknya tidak sekolah. Nah, kemudian ini anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi. Nah, tinggal kita arahkan, kita sadarkan gitu ya. Nah, itu peran kita di sejahtera 1. Kemudian lanjut sejahtera 2, teman-teman. Nah, di Indonesia sama ya lanjutannya. Jadi kalian hitung aja nanti ya. Pokoknya total dari indikator ini adalah 24 indikator. Nah, keluarga sejahtera 2 ini ya dikatakan dia mampu melakukan indikator 1-14 ya. Indikator 1-14. Nah, pada keluarga sejahtera 1, tapi belum mampu melaksanakan indikator nih ya, meningkatkan menambah pengetahuan agama. Jadi dia mungkin udah sholatnya mulai ditingkatkan lagi harusnya. Nah, yang sebelumnya kan masih nggak teratur ya, masih belum, yang prasejahtera malah belum pernah beribadah, nggak pernah sholat, atau nggak pernah ke gereja, atau nggak pernah ke tempat ibadah gitu ya. Nah, ini kalau yang di sejahtera 2 dia udah mulai ibadah, tapi meningkatkan penambahan pengetahuan agama belum, walaupun misal ya di umat Islam dia udah 5 waktu sholat, tapi dia belum ingin berinvestasi dengan berbagi, pergi ke pengajian misal ya,
atau mengikuti apa gitu ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial yang sesuai dengan agamanya. Nah, itu belum. Nah, kemudian keluarga mempunyai tabungan, ini belum mampu. Jadi uang yang dia hasilkan ya pas untuk kebutuhan dia sehari-hari habis. Jadi dia belum mampu untuk menabung. Kemudian makan bersama paling kurang sekali dalam sehari ya. Makan bersama keluarga bareng-bareng dalam sehari minimal sekali, ini belum mampu. Ya, mungkin makannya sendiri-sendiri, pokoknya masih semerawut lah ya, belum bisa diatur. Nah, yang keempat, ikut serta dalam kegiatan masyarakat belum. Ya, seperti apa? Misalnya kayak misal keluarga yang baru menikah ya, pasangan baru, dia baru menikah, belum ngerti tentang sosial misalkan ya, kemudian berasal dari keluarga yang memang di bawahnya ini gitu ya, sejahtera satu misalkan. Nah, dia belum bisa bersosial, belum bisa melakukan organisasi, ya kan, di masyarakat, belum bisa. Misalkan suruh jadi RT, suruh jadi RW, belum mampu, ya. Nah, kemudian yang kelima, rekreasi bersama minimal 1 kali dalam sebulan. Ini juga belum di keluarga sejahtera 2. Nah, anggota keluarga mampu menggunakan transportasi. Nah, ya, ini belum, ya. Oke, kita lihat ke sejahtera 3. Nah, disebut keluarga sejahtera 3 itu jika mampu melaksanakan indikator 1 sampai 21 ya. Jadi indikator 1 sampai 21 pada tahap sebelumnya yang tadi sudah kita bahas, dia sudah melewati ya. Jadi indikatornya 24 banyak banget ya tadi ya. Nah, kalian bisa lihat ada terkait lantai ya, kemudian kesehatan, terus ibadah ya kan, makan yang terkait menu daging, ikan, pakaian, kemudian apalagi tadi luas lantainya, kemudian anggota keluarga yang pada usia subur mau pergi ke tempat kesehatan ya, melaksanakan fungsi masing-masing. Kemudian keluarga yang usianya 15 tahun udah bekerja, punya penghasilan tetap, bisa baca tulis, yang usianya 60 tahun ya, dan sampai dengan tadi ya, bisa minimal makan bersama ya, punya tabungan, bisa rekreasi. Nah itu ya. Tapi indikator sampai 1 sampai 21 tadi sudah dilakukan semua oleh keluarga tersebut. Nah, ini disebut sejahtera 3 ya. Tapi di sejahtera 3 ini sebelumnya dia belum mampu untuk seperti yang memberikan sumbangan ya, misalnya dia menjadi donatur di suatu yayasan, dalam waktu tertentu dia rutin, nah secara sukarela dalam bentuk materi kepada masyarakat, dia memberi apa misalkan ya, rutin terus menjadi donatur apa di situ gitu, belum mampu ya. Tapi sudah dia melaksanakan indikator 1 sampai 21 tadi ya. Jadi dari keluarga, indikator yang keluarga sejahtera 1 sampai sejahtera 2 dia udah lakuin semua. Nah, totalnya 21 tadi ya. Nah, kemudian dia belum bisa menjadi pengurus sebuah yayasan ya, atau institusi dalam kegiatan masyarakat. Misalnya dia makan bisa, beli bisa, baju dan sebagainya, alat transportasi dia bisa menggunakan. Tapi ketika keluarga ini suruh menjadi pengelola institusi misalkan ya, atau yayasan yang ada di masyarakat, belum mampu ya sampai situ. Nah, ini disebut keluarga sejahtera ke-3. Nah, kita lihat yang plus ya, 3 plus. Nah, 3 plus ini teman-teman, jadi di mana keluarga ini sudah mampu ya, 24 indikator semuanya mampu dijalankan oleh dia, oleh anggota keluarga semuanya ya. Nah, ini biasanya dia mampu
melakukan segala aktivitas, kegiatan, kebutuhan, ya, keagamaan dan sebagainya secara rutin. Jadi udah tertata betul, udah rapi. Mungkin udah kerjaan tetap, sudah punya usaha, bisa nyumbang, bisa jadi ketua institusi atau yayasan yang dia bina. Ini disebut sejahtera 3+. Nah, kita lihat ada keluarga miskin. Keluarga miskin ini dibentuk berdasarkan perkawinan juga ya, disebut keluarga. Tadi saya bilang, ingat, keluarga itu dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Nah, dan keluarga miskin ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, teman-teman. Jadi miskin ini itu di bawah dari prasejahtera. Nah, kalau prasejahtera tadi ya, dia masih bisa usaha untuk makan dan sebagainya, ya. Namun dalam bentuk seadanya dan sedapatnya. Kalau miskin ini boro-boro bisa makan, kadang makan kadang tidak, ya. Makanya perlu uluran dari orang-orang berada untuk bisa memberi sumbangan ke, namanya ya, kalau di Islam itu ada fakir miskin kan. Nah, sebenarnya untuk keluarga miskin ini adalah keluarga yang memang menjadi sasaran oleh pemerintah, ya. Kalau pemerintah itu kan punya banyak program ya, dari dinas sosial tuh ada PKH ya, program keluarga harapan. Nah, ada KKS, kartu keluarga sejahtera. Nah, itu yang mungkin sampai detik ini masih banyak yang salah sasaran, sehingga keluarga miskin di Indonesia masih cukup tinggi, banyak jumlahnya ya. Nah, kalau dia sudah bisa mengembangkan lewat bantuan yang disalurkan oleh lembaga yang baik, yang benar, dari pemerintah, dari dermawan, dari pihak swasta, ya. Nah, dia mungkin bisa melaksanakan namanya, kalau di BKKBN itu ada UPPKS. Nah, usaha UPPKS saya ingatnya itu. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah, UPPKS. Nah, di situ dia bisa memanfaatkan program itu untuk peningkatan kualitas keluarganya menjadi prasejahtera atau sejahtera 1. Harapannya sejahtera 1 minimal ya, sampai dengan sejahtera 2, atau bahkan bisa kalau sukses sejahtera 3 dan 3+. Nah, itu harapannya. Nah, ini ada 9 indikator keluarga miskin, teman-teman. Nah, jadi dia tidak bisa makan 2 kali. Aduh ya, sedih banget ya. Tidak bisa menyediakan daging, ikan, telur, lauk pauk ya, sebagai lauk pauknya dalam makan sehari-hari. Ya, minimal kurang dari seminggu sekali. Nah ya, seminggu sekali dia nggak bisa nih. Tidak bisa memiliki pakaian yang berbeda untuk setiap aktivitas. Itu aja dikucaknya dikali, diangin-angin, dipakai lagi sampai bolong, sampai sobek, tetap dipakai terus. Nah, biasanya gitu. Kemudian tidak bisa memperoleh pakaian baru ya, dalam setahun minimal 1 setel. Kemudian bagian lantai terluas dari tanahnya itu banyakkan lantainya banyakkan tanah ya. Jadi kalau mungkin ada tadi yang prasejahtera ya, itu ada tanah yang udah dipadetin lah ya istilahnya. Kalau kalian pernah main ke tempat saudara atau siapa yang di desa banget gitu ya, itu tanahnya lantainya ada yang berupa tanah tapi udah dipadetin. Nah, dulu saya tinggal di desa sama kakek nenek saya kayak gitu ya. Nah, di belakang ada pawon itu tungku ya untuk memasak, dan saya setiap harinya membantu kakek nenek saya itu mencari kayu bakar pakai perahu ya. Itu kecil saya dulu ya, karena orang tua saya di tempat wilayah yang berbeda dengan kakek nenek saya. Jadi saya dititipin sama kakek nenek saya
sampai dengan usia TK ya. Makanya saya paham terkait dengan tadi tanah lantainya atau tanah hanya separuh, sisanya tanah padat, satunya tanah nggak beraturan, kemudian naik lagi punya rezeki waktu itu di plester, nah tapi separuh sebagian rumahnya masih tanah. Nah itu saya mengalami itu ya. Nah kemudian luas lantai rumah kurang dari 8 meter, nah sempit ya per penghuni rumah. Nah, tidak ada anggota keluarga yang berusia 15 tahun dan bekerja tetap, jadi nggak ada penghasilan. Anak berumur 7-15 tahun tidak bersekolah. Nah tadi bedanya ya, dengan yang pra sejahtera dia mending masih sekolah, kalau ini tidak bersekolah. Bila ada pasangan usia subur tidak ingin ber-KB dan buru-buru mikir ini ya, nah itu, ini keluarga miskin teman-teman. Nah kita lihat pembangunan keluarga sejahtera ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 94 pasal 2. Nah ini ya, jadi harapannya di sini pemerintah tujuan akhirnya adalah tadi mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya. Nah, kita ada upaya-upaya ya yang bisa dilakukan untuk pembinaan. Yang pertama itu ada pembinaan ketahanan fisik, yang kedua adalah non fisik. Nah, teman-teman tahu di Skilab nanti ada beberapa kegiatan ya. Nah, salah satu ini. Jadi tahu ini pokok-pokok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera. Ini yang mendukung ya. Yang fisik contohnya seperti ini ya. Ada gizi bumil, stimulasi pertumbuhan balita. Tumbuh berarti kan dia secara fisik ya. Kemudian pembinaan kesehatan lingkungan keluarga, toga, dan yang lainnya ya. Ini contoh untuk fisik. Kalau non fisik dia biasanya ke arah ke seperti psikologis ya, makanya ada pembinaan kesehatan mental keluarga, stimulasi perkembangan balita, dukungan konseling keluarga ya, yang nanti kita akan praktekkan ya. Begitu. Jadi ini usaha untuk membangun keluarga yang sejahtera. Oke, terima kasih. Ya, jadilah yang pertama, jadilah yang tercepat untuk kalian agar sukses suatu saat bisa tercapai sampai dengan keluarga sejahtera 3+. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sehat semua ya. Ya. Kabari kalau ada yang mau nikah ya. Saya doain. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, bye semua ya.